baru-baru ini Amerika Serikat menuding Indonesia terkait dengan adanya kerja paksa di proyek hilirisasi khususnya nikel. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat report yang diterbitkan oleh Department of Labor itu sangat spesifik ya, mengacu kepada sebenarnya tenaga kerja migran. Tenaga kerja migran Tiongkok yang memang dipekerjakan di Indonesia ya. Jadi kami sebenarnya sudah berdiskusi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan kita juga mengundang ILO ya, International Labour Organization, untuk berdiskusi terkait dengan hal ini untuk mengkonfirmasi pemahaman kami ya terkait dengan hal ini. Memang itu mengacu kepada pekerja migran ya. Jadi tenaga kerja di Tiongkok yang memang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan smelter di Indonesia. Jadi saya kira memang ini satu hal yang perlu diklarifikasi ya, karena kalau kita dengar tuduhan-tuduhannya kan paspornya ambil gitu ya, terus mereka memang tinggal di dalam satu compound gitu ya, dormitory segala macam ya. Saya kira ini satu hal yang kita perlu klarifikasi. Rencananya memang kami nanti akan ke Amerika bertemu dengan Department of Labor juga untuk menanyakan spesifik soal ini dan memberikan penjelasannya. Ya mungkin nanti setelah kabinet baru terbentuk ya, kita akan kontak mereka secara langsung, nanti datang. Saya juga sudah komunikasikan dengan teman-teman di Kementerian Tenaga Kerja ya. Tapi kan kalau kita lihat juga Mbak, mungkin perlu dicek ya alasannya kenapa kemudian mereka ditempatkan di asrama gitu ya. Karena kan yang memang mereka ini kan tenaga kerja Tiongkok ini kan tidak bisa berbahasa Inggris, bahasa Indonesianya pun juga mungkin sangat terbatas ya. Jadi ya mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mereka memang ditempatkan di dalam sini. Tapi saya kira terkait dengan hak-hak dan segala macamnya, menurut saya tidak ada indikasi kalau ini kerja paksa gitu ya. Karena ya kita juga komunikasi ke counterpart saya di Amerika, saya kan bagaimana bisa muncul tuduhan kerja paksa gitu misalnya di kawasan-kawasan industri ini mereka memperkerjakan lebih dari 100.000 orang gitu. Kan nggak mungkin ya melakukan kerja paksa terhadap 100.000 orang, kan nggak mungkin gitu ya. Dan ILO sendiri sudah mengirimkan tim ke sana untuk melihat hal tersebut ya. Mereka terkait dengan isu-isu kesejahteraan pegawai sebenarnya tidak menemukan ada temuan yang major gitu ya. Bahkan waktu pertemuan dengan ILO dan Kemnaker kita juga mengundang salah satu serikat pekerja, ya mereka juga sama gitu. Kalau untuk yang mereka pantau ya tenaga kerja Indonesia tidak ada indikasi forced labor gitu ya. Jadi ya saya kira ini satu hal yang memang perlu kita klarifikasi. Dan sebenarnya Mbak Sasa kalau kita lihat listnya ya yang diterbitkan oleh Department of Labor itu juga ada garment, elektronik dari negara-negara tetangga kita juga dituduh forced labor, child labor gitu ya. Dan saya kira ini menurut saya ya kita tidak perlu tanggapi secara berlebihan, kita perlu tanggapi secara terukur, kita berikan penjelasan yang baik ya, situasi yang terjadi seperti apa. Karena beberapa bulan yang lalu waktu saya juga ketemu dengan counterpart di pemerintah Amerika, kita jelaskan di sini juga ada labor union gitu. Serikat pekerjanya juga banyak, lebih dari hitungan kami ada 6 setidaknya serikat pekerja di sana. Kalau ada serikat pekerja segala macam ya nggak mungkin lah ada forced labor gitu kan. Jadi kita juga sudah jelaskan terkait dengan hal itu. Memang ada temuan dari ILO yang perlu kita perbaiki. Salah satunya itu adalah terkait dengan urban planning ya, penataan kotanya ya. Jadi kan kita kalau Morowali kan kita nggak mengira bahwa akan jadi sebesar ini ya. Ini ya jadi memang penataan kotanya agak ketinggalan gitu ya. Banyak isu-isu yang muncul di sana terkait dengan sampah yang lain-lain. Yang saya kira memang ini feedback dan koreksi yang baik yang memang kita perlu sikapi. Tapi kalau forced labor, tenaga kerja Indonesia, saya kira itu tidak terjadi di sana dan ini bukan. Dan kalau kita lihat reportnya memang spesifik ini mengarah kepada pekerja migran dari Tiongkok yang di sini. Jadi ditegaskan dari pemerintah Indonesia juga bahwa tidak ada kerja paksa, apalagi kerja paksa terkait dengan pekerja Indonesia. Namun ada indikasi-indikasi yang disampaikan dalam laporan tersebut terkait dengan pekerja migran khususnya dari Tiongkok ya, Pak Seto. Nah, apakah Anda juga sepakat bahwa memang berbagai jegalan yang dilakukan oleh negara-negara Barat ini
bagian dari black campaign? Karena beberapa waktu lalu juga ada isu terkait dengan dirty nickel yang menimpa industri tanah air. Memang gini ya, saya melihat memang ada indikasi tersebut ya. Karena terus terang dengan kemajuan yang kita miliki saat ini ya, terutama dalam hal bidang hilirisasi nikel ya, kan banyak juga perusahaan-perusahaan nikel yang ada di luar negeri ini pada tutup ya. Oke. Ya, jadi di Australia kita lihat ya, total kalau tidak salah di seluruh dunia menurut data yang saya miliki ada 400.000 ton setara produksinya ya yang sudah tutup gitu ya. Okay. Jadi ya otomatis kan ya kita maklum lah kalau mereka juga nggak happy, kemudian coba menyerang kita segala macam gitu ya. Dan banyak dari black campaign itu kalau boleh memang berdasar kepada pemahaman yang tidak benar gitu ya. Mereka misalnya tidak bisa membedakan emisi nikel yang untuk besi baja dengan nikel yang untuk baterai yang dari HPAL gitu. Itu tidak bisa membedakan gitu, dituduhnya sama rata gitu. Dan saya kira ini peran dari pemerintah, peran dari industri untuk kita terus ya mendorong dan mengcounter hal ini ya. Saya kira Kemlu juga perannya penting ya, kemarin Menlu juga mengumpulkan dubes-dubes kita ya di negara-negara yang strategis ya, di Uni Eropa, di Jepang, di Korea, di Amerika, di Australia, untuk dari kami memberikan penjelasan bagaimana sih landscape industri nikel, terus kondisi yang sebenarnya gitu ya, dan memberikan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang selama ini dialamatkan ke Indonesia. Dan satu hal yang penting, Mbak, jadi setiap pembeli nikel Indonesia ya, terutama ini yang perusahaan-perusahaan mobil listrik ya, mereka selalu melakukan due diligence untuk ngecek bahwa oh bener nggak sih ini nikelnya nih dari tambang yang benar, lalu kemudian emisinya berapa, ESG-nya kayak gimana, itu mereka ngecek gitu. Jadi mereka juga nggak serta-merta misalnya dari Department of Labor mengeluarkan, oh ini ada forced labor langsung serta-merta percaya berdasarkan report. Itu enggak, mereka ngecek. Karena kita lihat juga salah satu yang masuk tuduhannya kan salah satunya elektronik, garment dari Vietnam, dari Malaysia gitu ya. Ya silakan dicek aja gitu. Artinya sejauh ini dengan berbagai tudingan-tudingan yang bisa dikatakan tidak benar dan juga termasuk black campaign ini tidak mempengaruhi bagaimana minat investasi khususnya para produsen nikel di tanah air, Pak Seto? Ya so far sih masih baik ya. Jadi kalau saya lihat sekarang yang ada dalam pipeline kita yang lagi konstruksi, terus kemudian proses perencanaan ya mungkin masih ada sekitar 20 sampai 25 miliar dolar selama 5 tahun ke depan ya proyek-proyeknya yang akan masuk ya. Jadi ya so far sih masih bagus, tapi bukan berarti kan kita menutup mata ya. Memang kita ada kurang, itu kita perbaiki. Kalau ada tuduhan-tuduhan yang nggak benar ya kita harus agresif untuk meng-counter itu. Bahkan baru-baru ini kan salah satu perusahaan Indonesia ya yang dimiliki oleh Harita Group ya, Trimegah Bangun Persada itu mengumumkan bahwa mereka ikut auditnya IRMA ya. IRMA ini adalah Initiative for Responsible Mining Assurance. Ini adalah salah satu standar lembaga standar independen ya yang memeriksa ESG ya, praktik ESG. Ini standarnya paling tinggi di dunia, Mbak. Oke. Nah, dan ya saya dapat ucapan selamat dari banyak teman di Amerika bilang wah ini progres yang sangat bagus dari Indonesia. Menunjukkan karena justru prestasi dan juga gitu. Bagaimana memang kondisi real dari karena industri di tanah air. nggak banyak perusahaan yang bisa ikut dan comply terhadap IRMA ini.